Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan yang baik ini ya, katanya video-video saya yang kemarin-kemarin itu penjelasannya katanya bulet, katanya muter-muter ya. Tapi kalau memang itu kesalahan saya, oke lah, saya mohon maaf ya. Tetapi kalau itu dari saudara-saudaraku semua ya, jadi begini saudara-saudaraku, kenapa sih saudara-saudaraku itu susah sekali untuk memahami Allah ya? Kenapa sih susah sekali untuk memahami Tuhan ya? Yang pertama, Allah itu laisa kamislihi sayun, artinya tidak menyerupai apapun dari makhluknya, tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi, atau tidak bisa digambarkan. Artinya Allah itu adalah gaib. Jadi ya memang susah untuk dijelaskan. Kami hanya membantu memberikan analoginya, memberikan tekniknya, memberikan ilmiahnya. Malah Anda menyampaikan keterangan saya bulat, muter-muter. Bukan begitu lur ya. Kalau yang kita jelaskan itu barang yang fisik, artinya bisa dilihat oleh mata ya. Contohnya ini ya, saya kalau menjelaskan ini gunting ya, tentunya sangat mudah karena ini terlihat oleh mata atau kita bisa lihat dengan panca indera kita ya. Kalau barangnya itu gaib ya, ya memang itu harus kita praktekkan. Jadi untuk ketemu Allah, ketemu Tuhan itu kita harus praktek, harus hakul yakin ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian yang kedua, Anda mungkin itu sudah terdogma dengan ilmu-ilmu agama yang selama ini Anda pahami ya. Jadi jika ilmu ini tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya pastinya Anda menolak ya. Tetapi seharusnya itu Anda netral dulu. Perhatikan isinya, tonton sampai selesai, logis atau tidak penyampaiannya, terdukung dengan ayat Al-Quran atau hadis atau tidak. Kemudian memang tidak harus semua ya, sesuatu itu terdukung dengan ayat Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang qadim, Al-Quran yang dibawa oleh seorang utusan pada zamannya masing-masing ya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca Al-Quran yang mushaf ya, tetapi nyatanya saudara-saudara juga membaca kitab yang mushaf ya. Kita dalam menyampaikan ilmu itu ada standarnya ya. Yang pertama itu ilmiah, artinya bisa diterima oleh akal. Kemudian yang kedua amaliyah, kita amalkan. Kemudian yang ketiga itu eksakta, yaitu ilmu pasti, konkret, bisa dibuktikan. Kemudian yang keempat itu ya'lu wala yu'la alaih, artinya ilmu agama yang unggul, tidak akan pernah diungguli. Kemudian yang kelima rahmatan lil alamin, yaitu mewujudkan perdamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Lalu yang ketiga, mungkin Anda memang belum dipilih atau belum dikehendaki oleh Allah Ta'ala ya. Kalau itu saya tidak tahu ya, semoga Anda rezeki lah, amin ya. Tapi oke lah, ini akan saya coba jelaskan memakai gambar ya, ini ya.
Semoga nanti bisa membantu untuk saudara-saudaraku itu memahami tentang Tuhan atau tentang Allah. Jadi gini lur, Allah itu laisa kamislihi sayun, artinya tidak menyerupai apapun dari makhluknya, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan atau tidak bisa digambarkan. Artinya Allah ini adalah goib ya. Tetapi Allah ini mengandung atau ada unsur potensi, ada kekuatan, ada rasa, ada maha, ada gelombangnya ya. Ini semua ini goib ya. Dan semua ini itu dinamakan nur ilahiyah atau nur Allah ya. Semuanya ini adalah goib ya. Lalu karena ini goib, Allah itu pengen dikenal, Allah itu pengen diakui oleh makhluknya ya. Lalu Allah memutuskan untuk menjadikan manusia pilihan Allah sendiri untuk dijadikan seorang utusan atau wakilnya Allah di dunia ya. Kalau di zaman dulu itu disebut seorang nabi, tetapi di zaman sekarang itu disebut ulama warasatul anbiya atau wali mursyid ya. Kenapa sekarang ini disebut dengan wali mursyid? Karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi ya. Makanya itu sekarang disebut wali mursyid atau ulama warasatul anbiya ya. Lalu siapa sih yang diwarisi isi dadanya Nabi Muhammad orang pertama? Yaitu Abu Bakar. Kalau Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu ya atau lautan ilmu itu di Sayyidina Ali. Tetapi kalau isi dadanya Nabi Muhammad itu diwariskan kepada sahabat Abu Bakar ya. Jadi Allah itu bertajali di manusia utusannya. Bertajali artinya itu Allah masuk ke manusia utusannya. Bisa dikatakan manunggaling kaulo Gusti. Jadi potensi, kekuatan, rasa, maha, gelombang itu ada di seorang utusannya. Berarti Allah itu ada di utusannya, tetapi utusannya ini bukan Allah. Tetapi Allah itu ada di seorang utusannya ya. Sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimus taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi ya. Makna bersolawat, Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi itu bukan berarti Allah itu mengucapkan Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, bukan ya. Bersolawat itu artinya bersambung ya. Jadi Allah itu bersambung kepada seorang utusannya. Lalu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimus taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi ya. Jadi manusia itu juga bersolawat kepada Nabi atau seorang utusan ya. Jadi sistemnya itu Allah, malaikat itu
bersambung kepada nabi atau seorang utusan, manusia juga bersambung atau berselawat kepada nabi atau utusan. Jadi sama-sama bersambung karena Allah ini ada di langit tertinggi atau di akhirat tertinggi, kemudian manusia ini ada di dunia. Jadi sistemnya itu sama-sama melalui utusannya atau wakilnya Allah di dunia. Lanjut di analogi ya, ini adalah fisik ya. Gula, garam, lemon, rokok, Pak Prabowo, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ulama warasatul anbiya, wali mursyid, ini adalah fisik. Kalau yang ini gaib, rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa nikmat, presiden, Allah Bapa, Allah, ya ini adalah gaib ya. Manusia jika ingin ketemu dengan rasa manis, carilah gula dan makanlah gula. Itu manusia akan bisa merasakan rasa manisnya gula. Manusia jika ingin ketemu dengan rasa asin, carilah garam dan makanlah garam. Nanti manusia ini akan menemukan asinnya garam. Manusia jika ingin ketemu dengan asamnya lemon, ya, carilah lemon, makanlah lemon. Nanti manusia ini akan bisa menemukan asamnya lemon. Manusia jika ingin ketemu dengan nikmatnya rokok, carilah rokok. Mungkin rokok gudang garam, rokok Marlboro, rokok Jarum, rokok Sukun mungkin ya. Dan merokoklah. Nanti manusia ini akan bisa menemukan nikmatnya rokok tersebut ya. Manusia jika ingin ketemu dengan presiden, temuilah Pak Prabowo ya. Kalau sudah ketemu, manusia ini akan menemukan presiden ya. Kemudian manusia ya, kalau ingin ketemu dengan Allah Bapa, ini zaman dulu berarti ya, carilah Nabi Isa ya. Manusia ini akan ketemu Allah Bapa ketika menemukan Nabi Isa ya. Lanjut. Manusia jika ingin ketemu dengan Allah, ya ini masih di zaman dulu ya, temui Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad ini adalah seorang utusan pada zaman yang sudah 1500 tahun ya. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, sudah berlindung. Nah, Nabi Muhammad ini sudah tidak fisik lagi. Nabi Muhammad ini sudah menjadi gaib karena sudah tidak terlihat oleh mata. Nah, betul ya. Lalu Nabi Muhammad ini berlindung atau wafat, tentunya nur ilahiyah, nur Allah itu pastinya menempati pada manusia yang wujud ya, tetapi namanya itu bukan nabi ya, karena nabi itu sudah terakhir pada Nabi Muhammad, itu disebut ulama warasatul anbiya ya. Jadi manusia jika ingin ketemu Allah pada zaman sekarang ini ya, temukan ulama warasatul anbiya atau wali mursyid, tentunya yang waris ya. Jadi manusia ini adalah tujuannya yang gaib ini. Rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa nikmat, presiden, Allah Bapa, Allah ya. Tetapi
melalui wasilah atau melalui media atau alat bantu. Apa alat bantunya? Gula, garam, lemon, rokok, Pak Prabowo, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ulama warasatul anbiya, wali mursyid. Ini adalah medianya. Tetapi tujuannya ini adalah ini yang goib ini. Ya, saya kira cukup jelas dengan penyampaian saya. Baik, demikian penjelasan saya tentang Tuhan. Saya kira sudah cukup jelas. Pada intinya, temukan seorang wali mursyid yang waris di zaman sekarang, ya, karena alamatnya Allah itu ada di situ. Ada seorang wali mursyid di zaman sekarang yang waris. Kalau Anda sudah ketemu, mintalah di baiat, kemudian taatlah kepada seorang wali mursyida tersebut, ya, karena sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya itu taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu artinya seseorang atau utusan yang dikuasakan untuk memimpin dunia ini dan alam semesta ini, ya. Setelah itu Anda akan tahu siapa Malikin Nas, siapa Allahu Ahad, siapa yang Allah itu berada di arsy, siapa Allah itu yang ada di hati seorang mukmin, siapa yang Allah itu lebih dekat dari urat leher, siapa itu Allah yang wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan siapa Allah yang fa innama tuwalu fassama wajhullah, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh naksabandiyah qolidiyah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.